Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SD Negeri Pakolot 01. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa hadir pada acara seminar proyek transformasi kepemimpinan sekolah BCKS angkatan 1 tahun 2025. Berikut kami bacakan susunan acaranya. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan. Ketiga, acara inti, seminar dan diskusi. Keempat, penutup. Kelima, dokumentasi dan ramah tamah. Marilah kita ke acara di pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Dilanjut acara ketiga yaitu acara inti, seminar dan diskusi yang akan disampaikan oleh Bu Suminar Ismail. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Pakolot 1, Bapak Ibu beserta tenaga kependidikan SD Negeri Pakolot 1 yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara seminar proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Salawat beriring salam selalu tercurah keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua di yaumul akhir nanti termasuk umat yang mendapat syafaat dari beliau kanjeng Rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali untuk kesediaan panjenengan hadir pada acara salam
satu dari rentetan acara yang menjadi keharusan bagi saya untuk menyelesaikan seleksi BCKS. Jadi untuk bilannya B itu syaratnya harus ada seminar yang nanti akan diunggah ke LNS. Seminar pada pagi hari ini seperti yang sedang rame, kita berdiskusi pada forum kolaborasi di tingkat sekolah Kombel Laut Terisi. Rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah, transformasi pembelajaran melalui kepemimpinan Smart School. Jadi saya mengambil judul Smart School dikandung maksud saya kepingin sekali kalau sekolah kita ini benar-benar smart, benar-benar menjadi sekolah yang cerdas. Transformasi kepemimpinan perlu panjenengan ketahui ya, adalah proses perubahan di mana perubahannya itu signifikan dalam gaya kepemimpinan, struktur dan budaya organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan. Kenapa saya mengambil Smart School? Ada latar belakangnya. Latar belakang di sini saya tertantang sekali dan saya mengajak panjenengan sedaya untuk kita tidak berada di zona aman. Karena ketika kita berada di zona aman, kita tidak akan mampu membuat inovasi, mampu bergerak. Kita dituntut sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Jadi tantangan seperti perkembangan teknologi, globalisasi dan tuntutan untuk apa? Untuk mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter. Sekarang kan kita sudah diamanati oleh Bapak Menteri kita untuk berkarakter. Kepala sekolah kita juga sering sekali menekankan kalau kita itu harus berkarakter. Pertamanya adalah berkarakter. Berkarakter kuat dan keterampilan abad ke-21. Karena kita sedang era globalisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan sekolah harus beradaptasi untuk menjadi lebih inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Saya juga menekankan kepada kolaboratif. Sekarang ada itu nih Pak, fokus FGD ya. Tadi siapa yang jawab FGD? Pintar sekali ya. Kita sekarang lagi fokus dengan FGD. Semuanya berkolaborasi. Fokus apa Pak FGD Pak? Grup Dimension. Fokus Grup Dimension. Tujuan proyek. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Bukan berarti pendidikan kita tidak berkualitas, tapi kita bergerak untuk lebih berkualitas, meningkatkan standar akademik dan mencapai tujuan pendidikan, meningkatkan motivasi kinerja guru, meningkatkan kepuasan siswa. Semoga siswa-siswa kita, karena kita adalah pelayan, siswa-siswa kita terpuaskan dengan pelayanan kita. Jadi katanya kan guru yang idola itu guru ketika diharapkan kedatangannya. Jadi saya juga cukup tersanjung ketika saya berdatang, Bu Guru kok gak pernah kelihatan, Bu Guru kemana? Saya ikut senang sekali. Kalau kelas 5 justru tidak bertanya, karena kelas 5 sudah tahu kalau 10 hari saya kan sudah harus pamit ke anak-anak gitu. Tapi kalau kelas yang lain nggak tahu, dan saya ditanya itu suatu kebanggaan tersendiri. Terus meningkatkan kemampuan sekolah untuk beradaptasi tantangan abad ke-21. Ini profil sekolah kita, sama-sama kita sudah tahu ya. Profil sekolah kita bisa sama-sama fasilitasnya memadai, didukung sumber daya manusia yang handal di sekolah ini, dengan dibuktikan memiliki prestasi akademik maupun non akademik baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Indikasi permasalahan
Berdasarkan observasi yang saya lakukan, terdapat beberapa tantangan. Utamanya adalah guru cenderung bekerja secara individu. Kenapa saya angkat di sini? Ada beberapa guru, maaf ya, saya mengamati pembelajaran itu sudah bagus, sudah inovasi, sudah menggunakan digitalisasi. Dalam Kobel, ayo kita belajar bersama. Misalnya Bu Novi adaptasi ngambil dari Instagram gitu. Nah, kebetulan saya juga main Instagram, jadi saya tahu ketika ada rangka atau rangkanya dihubungkan dengan hasil dari pecahan, terus nanti berubah menjadi rangka seperti itu, kita adaptasi nggak? Kita sampaikan ke teman-teman, ini loh inovasi pembelajaran saya seperti ini, bisa diikuti oleh teman-teman. Gitu. Apalagi kalau yang sekarang kan ada itu ya Mbak, ada Google Group ya, ada banyak lah, ada Mentimeter kayak gitu, itu kita sampaikan bersama-sama. Jadi semua sudah biasa untuk template, untuk Mentimeter, terus ada ide grup kayak gitu. Kita sampaikan bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Sehingga kalau perlu adanya survei kepuasan siswa-siswa kita terhadap kemampuan yang diajarkan oleh guru. Saya kebetulan setiap mengajar memang tidak berkala. Ada kalanya selalu, kan saya sudah mengatakan ke teman-teman silahkan apapun kegiatan sekolah digunakan FB kita, jangan hanya saya gitu kan. Saya sudah pernah bilang seperti itu ya. Mbak Okti juga admin di situ. Kan anak-anak teman-teman ketika butuh untuk dokumentasi kan biasanya langsung Bu Ita akal ya, karena saya selalu mengupload kegiatan sekolah dan itu ternyata mendapat tanggapan yang besar dari wali murid. Jadi saya senang loh Bu, saya tahu jadinya kegiatan di sekolah itu seperti apa begitu. Ya, kan di sini sudah ada tripod, paling tidak perlu setiap hari, tapi berkala. Bisa. Begitu ya. Terus keterlibatan siswa dalam proses belajar memang masih rendah. Jadi saya mengamati di kelas saya sendiri juga anak-anak masih rendah, masih belum bisa berani maju. Ya makanya gurunya memberi motivasi, memberi support seperti itu. Terus manajemen sekolah yang masih menghadapi tantangan dalam hal efisiensi dan inovasi. Kita memang selalu dituntut untuk inovasi. Akar masalahnya ada faktor internal yaitu sumber daya manusia budaya, eksternalnya lingkungan sekolah, dukungan orang tua masih ada gitu. Ketika orang tua kita, anak-anak orang tua wali siswa yang anaknya ditunjuk untuk mengikuti kegiatan sekolah, keberatan itu masih ada. Berarti harus ada kolaborasi, harus ada interaksi, dialog terbuka. Visi transformasi, ini visinya sekolah yang unggul, kolaboratif, berdaya saing global. Moga nanti silakan dikoreksi, silakan diberi masukan kelemahannya di mana. Siswa kami tidak hanya ingin siswa kami bersaing di tingkat kecamatan, kabupaten, tetapi siap menghadapi tantangan global. Itu visi dari transformasi yang saya tawarkan. Misi transformasinya untuk gurunya meningkatkan kapasitas guru. Seperti yang sudah hari Senin sampai hari Kamis adanya Kombel, disitulah sarana kita untuk berbagi, berkolaborasi. Silakan, monggo Bapak kalau mau diaktifkan kembali. Terus memperkuat kepemimpinan transformatif dan mengembangkan inovasi pembelajaran. Pembelajaran kita kalau bisa, karena ada formula juga, project nih. Kita tekankan ke project sehingga anak-anak itu terlibat, anak-anak merasa tertantang. Kita tinggalkan budaya ceramah. Strategi transformasi seperti tadi, kemudian kolaborasi, program pengembangan profesional guru dan pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya rencana dari saya itu insya Allah akan saya lakukan. Rencana aksi tahap 1 fase awal dimulai dengan workshop kepemimpinan guru dan forum diskusi bulanan lewat FGD, fokus group discussion gitu. Itu yang tadi ya. Bisa bulanan, kita refleksi dari Kombel terisi kemajuannya seperti apa gitu. Terus langsung pada tahap fase implementasi dengan pembelajaran tadi, pembelajaran inovatif, kolaborasi dengan komunitas atau mitra sekolah. Kita bisa bekerja sama dengan siapapun yang bisa kita
jadikan mitra, tentu saja dengan simbiosis mutualisme. Rencana aksi tahap 3 fase penguatan adanya evaluasi berkala dan publikasi praktek baik. Artinya ketika teman-teman melaksanakan praktek baik, monggo silakan dipublikasikan. Okay. Bisa dipublikasikan lewat tadi. Kita kan ada FB SDTP Papua 1. Terus keterlibatan stakeholder, ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa dan orang tua serta masyarakat. Penguatan budaya sekolah. Kita sudah penguatan budaya sekolah yaitu disiplin positif dan nilai integrasi kerjasama dan inovasi. Kebetulan di kelas 5A itu kita sudah sepakat untuk tidak membawa sampah masuk ke dalam. Jadi saya memang sudah komitmen dengan anak-anak, tak suruh membawa tumbler sama membawa. Kalau tahun kemarin kan sudah berjalan, malah Bu ininya protes, penjualnya protes karena harus membawa atau memasukkan minuman ke dalam tumbler. Nah, saya bilang, ya sudah kalau itu nggak usah beli. Gitu. Kebetulan di kelas makan juga sudah ada minuman disediakan. Sebetulnya tidak perlu membawa plastik ke dalam. Harusnya kita setiap hari semakin berkurang plastiknya, semakin berkurang isi tempat sampahnya. Sekalipun tempat sampahnya belum berfungsi sebagaimana mestinya, yang merah untuk apa, yang kuning untuk apa, yang hijau belum untuk organiknya. Budaya disiplin. Saya memang menyuruh anak-anak untuk dilarang membawa sampah. Kalau perlu kalau membawa sampahnya dibawa pulang ke rumah, nggak boleh dibuang di tempat sampah. Dulu sih sudah berjalan sekitar sebelum saya ke Semarang sudah berjalan, tapi kemarin ternyata anak-anaknya tadi tak tanya lagi sangat cemil gitu. Inovasi yang diterapkan, digitalisasi pembelajaran. Bapak Ibu, saya sendiri juga orang yang tidak bisa digitalisasi, tapi saya tertantang. Kenapa saya mengikuti KKA? Karena saya ingin tahu. Ayo kita, monggo Bapak selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar saja dengan siapapun. Di sini ada yang pandai, Mbak Nopi, Mbak Nabila, Mbak Dia, bisa kita belajar digital bersama-sama. Pokoknya yang kayak kemarin saya ngomong ke Mbak Nabila, Mbak ini kakak aneh asik loh Mbak, saya dapat story Gemini gitu, story Gemini malam manajer. Saya belum tahu Bu, asik loh Mbak, itu story Gemini bagus sekali. Kita bisa membuat anak-anak suruh cerita dengan kata kunci karena pakainya kan AI, semuanya bisa dengan AI, gampang insya Allah. Program siswa sebagai pemimpin muda. Sebagai pemimpin muda, jadi ajarkan kepada anak-anak untuk bisa memimpin paling tidak di timnya, di satu grupnya untuk menjadi pemimpin. Ini dokumentasinya saya ambilkan dari yang kelas kemarin ya, digitalisasi pembelajaran juga saya ambilkan dari kelas kemarin. Terus yang pembinaan juga dari kelas yang tahun lalu. Indikator keberhasilan, peningkatan kolaborasi guru. Sebetulnya belum dilaksanakan tapi sudah ada grafiknya. Partisipasi siswa aktif dan capaian akademik dan non-akademik. Hasil yang diharapkan untuk guru lebih kompeten dan kolaboratif, untuk siswa lebih kreatif, mandiri dan berkarakter, untuk sekolah unggul dan adaptif. Hambatan dan solusi, pasti ketika ada pembaharuan pasti ada hambatan, dan hambatan itu pasti ada solusi. Kita yang punya kendala, Allah yang punya kendali. Kita yang punya hambatan, Allah yang punya solusi. Kita bersama-sama, hambatannya adalah resistensi perubahan dan keterbatasan sarana. Solusinya pelatihan kolaboratif eksternal dan manajemen perubahan. Sudah Ibu itu yang dapat Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Komitmen kita adalah untuk terus bertransformasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya tadi saya ngomong dulu Bu sebelum Ibu penyajian, tapi ya tidak apa-apa ya. Yang penting sudah ada tulisannya. Terima kasih. Di sini saja, saya. Oke.
yang tadi sudah Ibu Zulfinat Ismail SPDS disampaikan bisa Ibu dan Bapak pahami, ya. Sudah ya? Terima kasih sedikit. Ya. Oke. Monggo Bapak Ibu dibuka berapa termin Bu? Satu termin. Berapa penanya? 2. Dibuka satu termin untuk 2 penanya. Silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi. Tunjuk tangan. Ditutup dalam hitungan mundur. 1. Ya sudah. Begitu aja ya Bu ya. Langsung saja. Terima kasih yang disampaikan oleh Bu Suminar. Dilanjut yaitu yang keempat, doa dan penutup yang akan disampaikan oleh Pak Wahid. Kepada Pak Wahid silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya karena keterlambatan dan saya juga sangat dulu, jadi kan ya itu sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena terlambat. Kita tutup dengan bacaan doa. Innahadina sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'alimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi nasiban. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Salatan tunsina biha min jamil ahwal wal afat wa taqfilana biha jami'al hajat wa tuqaffiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuqallibuna biha aqsal ghayat wa Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kita saudara-saudara dari Ijtifaq satu berkumpul di tempat yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka untuk mentransformasikan ilmu yang telah didapat dari guru Ismail Suminar Ismail. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Wahab. Ya Allah yang Maha Pemberi, berilah kami kesuksesan dan kemudahan dalam memahami apa yang telah disampaikan oleh Ibu Suminar Ismail. Ya Allah, ya Wakibu, ya Allah yang Maha Pemersatu. Satukanlah kami dalam satu keluarga, dalam satu ukhuwah, dalam satu persaudaraan. Janganlah kami buat cerai-berai sehingga kami tetap bersatu dalam satu persaudaraan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Tidak akan membawa ia manfaat dan suatu kesusahan dari nama Allahumma nafsinna fil iman wa nafsinna fil islam wa nafsinna fil khair wa nafsinna fil rahmatika ya arhamar rahimin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan yaitu dokumentasi dan pertama foto-foto Bu. Demikianlah hasil rapat hari ini, rapat transformasi ya seminar transformasi. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya, dan kalau ada kelebihan datangnya dari Allah SWT. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah hasil rapat hari ini, rapat transformasi, ya seminar transformasi. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya, dan kalau ada kelebihan datangnya dari Allah SWT. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.